Saat yang bersamaan semua sinyal HP mereka hilang. Dan pada saat itu waktu sudah menunjukkan 5:30 sore. Udah mau gelap dah tuh. Sampai menjelang maghrib kami belum juga nemukan jalan keluar Nadia. Udah mulai pada ketakutan nih Wak. Dan di tengah ketakutan itu Mita pun tiba-tiba teringat dengan nasihat ibunya untuk berkomunikasi dengan Kak Indri, kakak goibnya Mita. Dan sebenarnya sebelum kejadian ini Nadia, aku tuh nggak pernah punya pengalaman langsung sama Kak Indri loh, kata Mita. Tapi karena pada saat itu tidak ada pilihan lain, Mita pun langsung terdiam dan mencoba untuk memanggil Kak Indri secara batin. Di dalam hatiku aku bilang kayak gini Nadia, Kak Indri, aku Mita, aku adikmu, tolong aku Kak, aku tersesat. Aduh merinding. Dan gak lama setelah mengucapkan itu Wak, secara mengejutkan Mita seperti melihat ada seorang perempuan cantik kali Nat, macam datang yang menghampiri aku kan. Dan wajah perempuan itu sangat mirip sama muka Kak Evi Nat. Disitulah Mita yakin Wak bahwa perempuan yang datang itu adalah Kak Indri, kembaran goibnya Kak Evi. Dengan suara lembut Kak Indri itu bilang ke Mita, Mita kalian disesatkan. Karena ada yang membawa makanan tapi tidak menawarkannya pada datu atau leluhur. Nah setelah mengatakan hal itu, sosok Kak Indri pun hilang langsung Pak. Lalu dengan panik Mita bilanglah ke kawan-kawannya kan, apa ada di antara kalian yang bawa makanan selain roti dan air? Mendengar pertanyaan Mita, tiba-tiba dengan lirih salah satu kawannya jawab, Mita maaf Mita, aku bawa buras. Katanya buras nih lontong yang pakai kuah kacang tuh, aduh enak kali tuh memang. Aku bawa buras katanya. Nah, pas tahu kalau ternyata ada yang melanggar aturan dengan membawa makanan selain roti itu, seketika semuanya di sana kesal Wak. Allah masa gitu aja kesal. Nah dia kesal mereka Wak karena ada alasannya. Kenapa? Karena ternyata kata Mita Wak, menurut kepercayaan masyarakat Kalimantan, membawa makanan basah seperti itu ke dalam hutan adalah pantangan dan merupakan aturan yang sangat sakral. Nggak boleh. Intinya gitu. Akhirnya buras yang dibawa sama temannya Mita tadi Wak ditinggalkan aja di sana memang. Mereka menaruhnya di atas tanah sambil berkata, maaf Datu, ini makanannya kami tinggalkan. Jika Datu mau silakan ambil saja. Nah itulah tepat setelah mereka menaruh makanan di sana, azan maghrib langsung berkumandang Nat. Terdengar sama kami itu ada suara toa masjid kan. Mereka semua pun segera mengikuti arah suara azan itu hingga akhirnya mereka menemukan jalan keluar yang benar. Meski sempat tersesat bentar, alhamdulillahnya mereka semua berhasil selamat. Dan di momen itu juga lagi-lagi bantuan tersebut juga didapatkan dari keluarga goibnya Mita, yaitu Kak Indri, yang konon katanya sudah hidup di alam berbeda atau dimensi berbeda dengan Mita setelah diambil dan dijaga oleh Putri Junjung Buih itu. Ceritanya Masya Allah. Aduh. Nah itu kisah pertama yang berkaitan dengan sosok Putri Junjung Buih dan juga kerajaan Dipa tadi. Baru kisah 1. Kisah 2 hampir sama Wak, lebih sedih lagi kisah 2 nih menurut aku. Oke Wak, kisah kedua yang akan aku bawakan ini dikirim sama Wak kita yang namanya Sinta dari Kalimantan Selatan juga. Halo Sinta. Nah jadi Wak, pengalaman horor yang Sinta alami ini bermula ketika dia menikah pada tahun 2013 lalu. Pada saat menikah ini Wak, bisa dibilang usia Sinta ini masih muda kali lah. Dan pada saat itu dia ingin menunda punya anak. Tapi hal itu ditentang sama keluarganya. Sehingga ketika memasuki usia 3 bulan pernikahan, Sinta terpaksa harus melepaskan KB-nya Wak. Dan ternyata betul aja waktu dilepas KB-nya di awal tahun 2014, Sinta pun langsung dinyatakan positif hamil. Ya, nah dari awal dinyatakan hamil sampai memasuki usia kandungan 6 bulan, semuanya berjalan baik-baik aja Wak. Alhamdulillah kondisi Sinta sang ibu dan juga bayi di dalam perutnya sehat. Tapi memasuki usia kandungan 7 bulan, tiba-tiba saja Sinta ini mulai merasa ada yang aneh dengan kandungannya, di mana pada saat itu Sinta sering merasa seperti ada orang yang mijat-mijat tubuh dia waktu dia sendirian. Nggak nampak tapi wujudnya ya. Bahkan nggak jarang juga seseorang itu mengelus-ngelus perutnya Sinta setiap kali perutnya si Sinta ini kram. Suaminya nggak tuh Nadia? Enggak Wak, bukan. Karena urusan pekerjaannya suaminya Sinta ini hanya bisa pulang sebulan sekali ke rumah. Mereka ini LDM. Jadi siapapun yang suka mengelus perutnya Sinta itu bukan manusia. Terasa sama aku macam tuh tangan manusia. Aku buka mataku nggak ada orang Nat. Dan hal itu terus berlanjut beberapa hari kemudian Wak, hingga pada suatu malam Sinta ini tiba-tiba merasa perutnya sakit kali nih. Dan kebetulan
kebetulan pada saat itu untungnya mamanya Sinta menginap di rumahnya Sinta. Teriaklah si Sinta kan, "Mama, perutku kram, mama, aku udah gak kuat ini peram pula kram." Mendengar teriakan Sinta, dengan segera mamanya pun langsung mendatangi dia dan bilang, "Ya Allah nak, kenapa, sabar ya, tunggulah sampai besok pagi ya, sekarang udah jam 10 malam nak, udah tutup bidan ini, besok pagi aja lah kita ke bidan ya," kata si ibu. Nah dah tuh kan, singkat cerita, karena dia baru mau